Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaifa hadukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hasil pembelajaran kalian dari penilaian tengah semester kemarin? Nah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan nilainya ya. Dan insya Allah nanti pekan depan kita akan membagikan rapotnya dalam bentuk PDF atau secara online. Teman-teman yang anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kalian usahakan ya sesuai dengan hasilnya. Dan kalau masih ada yang belum sesuai dengan keinginan kalian, berusaha lebih keras lagi ya. Dan jangan puas dengan hasil yang sekarang. Terus berusaha, terus meningkatkan diri dan juga meningkatkan kualitas yang kita miliki. Hari ini kita kembali memasuki pembelajaran pada tema 8, yaitu pembelajaran yang terakhir ya teman-teman untuk tema 8 mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Ini pelajaran yang kemarin belum kita pelajari. Dan kalau terakhir berarti sebentar lagi kita akan mengikuti penilaian harian pada tema 8. Untuk penilaian harian pada tema 8 akan kita lakukan pada hari Senin ya. Jadi teman-teman kembali siap-siap untuk belajar lagi ya, untuk mengikuti penilaian harian pada hari apa? Pada hari Senin. Sekarang yuk kita masuki pembelajaran kita. Tema pembelajaran kita pada hari ini atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan tokoh-tokoh dalam teks cerita fiksi. Nah, teman-teman, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai apa itu cerita fiksi ya, dan juga sudah belajar tentang macam-macam cerita fiksi ya, dan juga yang berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, pada subtema 3 kali ini kita akan belajar yang pertama mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Mungkin teman-teman familiar ya dengan kisah kancil kecil. Nah, kita akan baca bersama-sama kisahnya. Dengarkan ya. Suatu hari, kancil kecil terbangun dari tidurnya. Namun, ia tidak melihat kedua induknya. Ia tidak dapat menemukan makanan, padahal perutnya sangat lapar. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar rumah mencari makanan. Namun, ia belum pernah keluar dari rumah seorang diri, karena kedua induknya sama sekali tidak mengizinkannya untuk keluar sendiri. Kancil kecil masih sangat kecil dan belum cukup besar untuk keluar sendirian. Kedua induknya selalu berpesan, hutan adalah tempat yang sangat berbahaya karena banyak sekali hewan jahat dan berbahaya. Namun, ia tidak menghiraukan pesan kedua induknya tersebut.
Ia sangat kelaparan dan keluar rumah menuju hutan. Saat masuk ke hutan, ia melihat banyak sekali pohon-pohon yang lebat. Di tengah perjalanan, ia melihat buah anggur. Ia pun berjalan mendekat dan langsung melahapnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara sangat kencang dan tanah pun sedikit bergetar. Kancil kecil sangat ketakutan. Ia bersembunyi di sebuah semak. Ia pun melihat seekor hewan yang berjalan mendekat tempatnya bersembunyi. Hewan tersebut bertubuh sangat besar, mempunyai telinga lebar dan berhidung panjang. Selain itu, mulutnya terdapat 2 gigi yang besar dan panjang. Tidak lama kemudian, dari arah yang sama, muncullah seekor hewan yang lain. Namun hewan tersebut sangat indah dan memiliki rambut yang sangat halus berwarna kuning. Ia mempunyai rambut lebat di kepalanya. Hewan tersebut terlihat sangat gagah dan kuat. Ia berjalan dengan sangat anggun. Wah, hewan itu sangat gagah dan kuat. Ia pasti teman ayah dan ibu, ujar kancil kecil. Namun hewan itu pun hanya lewat begitu saja. Akhirnya kancil pun melanjutkan makan. Setelah perutnya kenyang, ia pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kancil melihat kedua orang tuanya sangat khawatir. "Anakku, dari mana saja kamu? Kami sangat mengkhawatirkanmu," tanya sang ibu. Kancil pun menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. "Anakku, kau tidak perlu takut. Hewan yang bertubuh besar itu bernama gajah. Ia sangat baik dan tidak akan memakan kita. Ia sama seperti kita, hanya memakan sayuran. Namun hewan yang satunya lagi bernama harimau. Pada saat kita lengah, ia bisa menerkam kita, dan harimau memakan daging para hewan seperti kita, nak," ujar sang ayah menjelaskan. Kancil sangat terkejut. Hewan yang ia anggap baik ternyata belum tentu baik sifatnya, dan begitu pun sebaliknya. "Anakku, maka dari itulah kamu harus berhati-hati jika keluar rumah sendiri," ujar sang ibu. "Anakku, jangan pernah melihat hewan dari luarnya. Gajah yang terlihat menyeramkan ternyata hewan yang sangat baik. Sedangkan harimau yang terlihat sangat baik ternyata jahat dan berbahaya," ujar sang ayah menimpali. Mendengar kata-kata kedua orang tuanya, kancil kecil hanya mengangguk. Ia pun selalu mengingat nasihat kedua orang tuanya tersebut. Ia pun mengerti, baik tidaknya seseorang tidak bisa ditentukan oleh penampilan, namun ditentukan oleh sikap dan perbuatannya. Nah, di sini teman-teman kita bisa tahu ya tokoh-tokohnya siapa saja, kemudian juga karakternya seperti apa. Di sini tokoh-tokohnya ada kancil, ya, juga ada orang tua kancil, kemudian juga ada gajah, hewan, ada harimau ya. Kemudian bagaimana karakter setiap tokohnya sudah dijelaskan di sini sebagai kancil sebagai anak yang masih kecil dan polos ya. Kemudian juga diceritakan di sini bagaimana bahwa kita sebagai anak harus mendengarkan orang tua. Nah, di manakah latar cerita tersebut? Nah, tentu latarnya berada di dalam hutan. Apa pesan moral yang bisa kita ambil? Sangat banyak teman-teman ya. Di sini kita banyak pelajari bahwa ya, pertama kita harus mendengarkan kata-kata kedua orang tua kita, teman-teman. Apapun nasihat yang disampaikan oleh orang tua kita, maka kita harus mendengarkan. Kemudian di sini kita belajar dari kancil bahwa penampilan seseorang itu tidak
menunjukkan karakternya teman-teman. Ya, apa yang terlihat baik belum tentu bisa baik. Ya, apa yang terlihat buruk belum tentu itu buruk. Bisa jadi sebaliknya. Maka kita harus bisa memahami situasinya, memahami orang-orang tersebut, sifat orang-orang lain. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, maka kita harus memahami sifat orang. Tetapi juga tetap ya kita memiliki sifat waspada. Sebagaimana kancil tadi ya, karena dia merasa bahwa harimau adalah baik, dia tidak langsung keluar ya. Selanjutnya ada kisah Pak Rusa dan Kancil. Yuk kita jelaskan, kita baca bersama-sama ya. Pada satu hari ketika Pak Rusa dan Kancil sedang berjalan berdua, seekor musang menghampiri mereka. Pak Rusa dan Kancil bersikeras agar tidak diganggu hari itu. Akan tetapi musang tidak mau kalah. Ia terus membujuk Pak Rusa dan Kancil agar mau mendengarkannya. Ayolah, aku dengar Pak Rusa dan Kancil adalah hewan yang paling cerdik, puji musang. Ahai, Pak Rusa dan Kancil sangat senang dipuji dan disanjung. Musang berhasil membuat mereka berdua berhenti karena pujian tersebut. Jadi apa maumu sebenarnya? Tanya Pak Rusa. Ternyata musang mengadakan sebuah pesta. Ia mengundang mereka berdua sebagai tamu kehormatan. Pak Rusa dan Kancil berpikir, tidak ada salahnya datang ke pesta itu. Tanpa berpikir panjang, mereka pun setuju untuk datang ke pesta yang dibuat oleh musang tersebut. Di pesta tersebut banyak sekali hewan yang datang. Pak Rusa dan Kancil menjadi pusat acara. Untuk membuktikan bahwa Rusa dan Kancil adalah hewan yang paling cerdik, aku akan menantang kalian, kata musang tersenyum. Pak Rusa dan Kancil tentu saja menerima tawaran itu. Tantangannya adalah meminum susu ini tanpa menggunakan kedua tangan sendiri. Kalau bisa, akan ada hadiah untuk kalian berdua. Pak Rusa dan Kancil melakukan hal yang diminta oleh musang. Mereka mencoba meminum susu tersebut tanpa menggunakan tangan. Alhasil susu itu berceceran dan membuat wajah Pak Rusa serta Kancil menjadi lucu karena terkena susu. Semua tamu tertawa terbahak-bahak melihatnya, termasuk musang. Pak Rusa dan Kancil akhirnya menyadari bahwa ini memang sudah direncanakan oleh musang dengan tujuan membuat mereka berdua malu di depan banyak hewan. Kalian lucu sekali, padahal sangat mudah melakukannya tanpa harus menumpahkan susu sedikit pun, ucap musang sambil tertawa geli. Ternyata yang dimaksud oleh musang adalah saling menyuapi susu itu dengan teman. Jadi yang minum susu sama-sama tidak memegang gelas yang berisi susu yang diminumnya. Wah, rupanya musang menjebak kita untuk dipermalukan, ucap Kancil saat melangkah pergi bersama Pak Rusa dari pesta. Di sini teman-teman tokoh-tokohnya kita bisa lihat ada Rusa, Kancil dan juga musang. Kemudian karakternya bagaimana? Di sini karakternya bahwa Rusa dan Kancil disebut sebagai hewan yang cerdik, ya. Kemudian musang sebagai hewan yang sangat licik. Nah, tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita ini siapa? Nah, teman-teman harus mengetahui dulu apa sih tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi tokoh utama. Adapun tokoh tritagonis adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, tentu di sini kita bisa lihat bahwa tokoh protagonisnya adalah Rusa dan Kancil, sedangkan antagonisnya adalah sang musang. Di manakah latar cerita tersebut? Ceritanya berlangsung di mana? Di rumahnya musang, ya. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain yang bisa teman-teman baca
dan bisa teman-teman dalami ya, anak-anakku sekalian bisa dalami lagi ya mengenai penokohan dalam sekarang. Dari sekian banyak itu, silakan ya anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala belajar membuat cerita fiksi ya. Nah, dalam membuat cerita fiksi, anak-anak sekalian bisa memilih salah satu tema. Yang pertama adalah petani yang cerdik ya, kemudian yang kedua pandai besi yang sabar, yang ketiga penyelam yang ulet. Nah, pastikan dongengmu terdapat hal-hal berikut. Ada tokoh utamanya, kemudian tokoh tambahan boleh lebih dari satu, dan pesan moral harus ada, dan yang terakhir adalah alur yang mengalir dengan baik. Nah, setelah ini silakan membuat cerita fiksi sesuai dengan tema yang kalian pilih ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan teman-teman anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.